Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisah-kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja monggo Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah. Langsung aja. Terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Di hari yang lumayan dingin ya, Bi. Di luar juga masih banyak hujan. Aku tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kami di ngobrolin yang horor-horor. Biasanya 25-30 menit ya, Bi? Iya, betul. Semoga kami tetap bisa menghibur dan Anda semua terhibur begitu Iya, ya, Bi? betul. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini. Semoga betah. Ini adalah semoga betah dan selamat sampai tujuan. Baik. Ya. Pemberian dari Anda adalah sebuah bunga-bunga sosial buat. Oke, nggak usah diterusin, Bi. Itu pengalaman masa lalu ya, Bi. Aku bukan dirimu. Ikhlas dari Anda berkah buat kami. Baik, ya. Iya. Itu seperti itu benar. Oke, langsung ke kisah, Bi. Sebuah kisah. Ini ada sebuah kisah. Ada seorang saudara menceritakan sebuah kisah, nanti horor apa enggak tahu ya, Bi. Yang pasti ada hubungannya sama kemunculan makhluk begitu. Jadi kisah ini diperoleh dari, ya masih dibilang nenek lah, ketemunya nenek itu namanya Wartem, Nini Wartem. Ya udah namanya Nini kan biasanya udah tua, Bi. Udah tuir banget. Dia itu tinggal sendiri tadinya gitu kan, karena suami juga udah mangkat udah lama kan. Terus anak-anak yang lain udah jauh-jauh lah begitu. Ada di luar kota semua, tapi di beberapa tahun terakhir dia itu ketitipan, namanya apa ya, ngasuh lah di rumah itu, ketitipan putu, ketitipan cucu. Jadi anaknya yang perempuan itu meninggal, bahkan suaminya juga meninggal. Berarti ya itu orang tuanya dua-duanya udah meninggal. Yatim piatu akhirnya dititipin ke neneknya, dibawa pulang ke kampung gitu ya. Dan lokasinya masih daerah Slawi, Bi. Gitu ya, masih daerah Slawi Jawa Tengah, Tegal Indonesia ya, Bi. Nah ini emang ada Slawi yang lain? Kayaknya nggak ada. Slawi yang mana? Di luar Jawa Tengah, di Tegal gitu ya? Nggak ada. Kalau Tegal nggak itu ada. banyak. Tegal banyak. Gubuk, Tegal macam-macam lah. Tegal Lega. Kalau Slawi itu cuma di sini kayaknya. Kalau ada yang lain tolong kasih tahu ya, kasih Bi. tahu. Ya, jadi awalnya begini, mereka berdua, si nenek itu seneng ya kalau ketitipan putu. Pertama ya sedih, siapa yang nggak sedih? Anaknya meninggal. Anak dan menantu meninggal. Tapi ya warisnya lumayan waktu itu, Bi. Jadi yang ngurus itu adik suaminya, adik mantu gitu. Pamannya. Gitu. Paman berarti pamannya si bocah itu ya. Pamannya si bocah itu ngurusin prosesi pindahan, sekolahan segala macam. Ini ada tabungan sekian, nggak banyak, tapi lah cukup untuk bertahan, gedein bocah untuk sekolah kayak gitu ya. Tapi nenek-nenek tersebut sih emang nggak ngandelin itu, bener-bener utuh. Ini buat bocah kayak gitu. Saya misal hasil dari kebun juga dapat, dari sawah dapat. Anak-anak yang lain ya orang ketang saulan gitu, masih ngirim-ngirimin kayak gitu kan. Seneng ketunggon putu lanang-lanang kabeh, laki-laki semua 2, Bi. Tadinya lucu. Oh, ada 2 orang. Iya, kecil-kecilnya lucu. Soalnya umur-umur ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, kakak adik sih. Lucu, ngomongnya pinter, Indonesianya pinter jadi, Bi. Ya tinggalnya di sana orang pinter piye. Anak kecil di luar negeri Inggrisannya apal-apal banget kan, Bi. Iya, mereka jago bahasa Inggris. Itu orang yang tinggal di Arab juga bahasa Arabnya fase-fase gitu. Nenek kan nggak ngeyang seperti itu. Kok bahasanya kayak nang TV apal-apal, seneng bangga. Putune aku bisa ngomong Indonesia. Putune ngomong be amel. Umbel bae sebetulnya kayak gitu kan, asin gitu. Kayak lu kecil ya. Iya. Kalau aku nggak cuma ini, Bi, Inggris, tapi di sini kaos pasti bolong semua. Sama sini. Itu enggak, itu terlalu. Itu bagian pono. Ada yang pono itu. Kalau aku di sini tak gigitin, itu bolong semua. Lumayan asin daripada jajan, keringat sendiri gigitin sambil main gundu kayak gitu. Sudahlah, itu masa lalu. Seneng melihat putu bisa ngomong di
kawan-kawannya itu mau belajar bahasa Indonesia itu katanya syaratnya harus ke Jakarta dulu. Itu pun dibilang Jakarta pirang sendok. Bisa iya dong, ngapain gue? Hebat banget. Cucunya ngomongnya pinter banget Indonesia. Lu ngapain? Bangset ya lucu, Bi. Bangset apa sih kayak gitu kan. Pokoknya senang cucunya lama-kelamaan bertumbuh bodung-bodung kabeh, Bi. Itu sih cucu itu apa didikannya wong kana ya. Tapi kayaknya anak saya yang perempuan, sebut saja namanya Atun. Atun peranginya nggak begini. Kalau suaminya sih, ya kadang-kadang anak cerita sama orang tua ada ribut-ribut sedikit, telepon. Ya lumrah bumbune wong pernikahan kayak. Tapi kayaknya nggak plak-plak kayak gitu kan. Nah si bocah ini dari kecil ya mulai beranjak gede lah. Mulai masuk SD, SMP, terus kan ikut sama mbahnya. Mbahnya masih rosa, masih kuat kayak gitu. Itu kalau main sama teman-teman kayaknya nggak terlalu, tapi kalau sama adiknya, plak kayak gitu. Sering nakal ya. Sering nakal, plak, sampai akhirnya, kisah itu terus berlanjut. Ini ya Bi, langsung singkat cerita aja. Nyampe usia si adiknya itu SMP. SMP kelas 3-an, kakaknya itu SMA ya. Kakaknya SMA, semakin matang, dengar-dengar desas-desus di luar. Ini kan neneknya semakin tua. Itu anaknya sering berantem. Zaman-zaman itu kan nggak kayak sekarang. Di sentor, di visum segala macam. Asal berani berantem kayak gitu. Dengar-dengar anaknya badung cucunya. Ya malu, sering. Yang tua kan namanya Rudi misalnya. Ya Allah, wis aja maning-maning anak sing nyusuli. Jangan lagi-lagi ada yang nyusuli orang desa mana katanya ngeprogi uang. Katanya malakin apa, dumane gitu gara-gara itu masalah sepele. Adiknya juga sama, tapi dia nggak main tangan kayak gitu. Cuman bader di hal yang lain. Satu ketika ini ngomong si nenek tersebut karena ada kasus gede yang melibatkan desa Bi waktu itu. Terus katanya mau masuk TV, untungnya enggak Bi. Nah TV dulu kan enggak kayak sekarang kan, masih 1-2 begitu TV nasional. Terus ngomong begini, kamu kalau misalnya plak-plak begitu terus sama orang lain, Mbak Buyut orang buru, ngomongnya buyut ya, padahal mbak sih katanya buyut nggak tahu kalau di luar, tapi nang dewek di rumah sendiri kamu adanya bilang Lara kita tangan rosa, tangan itu rosa kadang biru kayak gitu, tapi adanya nggak nangis, kalau bisa ngelawan tapi tetap kalah kayak gitu, itu nggak seneng, nggak ada cucu saya itu main plak kayak gitu, kalau kamu kayak gini terus deling-eling ya katanya, deling-eling, kalau kamu sampai ditemuin sama ibumu wis Mbak Buyut nggak tanggung jawab, terserah kayak gitu. Nah ini kan aku pasti ceritain apa hubungannya ditemuin sama ibunya, apa ibunya nyesel anaknya kayak gitu atau gimana. Ternyata setelah diomongin kayak gitu, diceritain waktu itu ya, setelah diomongin kayak gitu, perangannya itu mendadak berubah tapi kebalik 180 derajat. Jadi dia itu yang di luar pulang sekolah motor-motoran terus galak apa segala macam, beritanya sering mukulin orang, berantem. Jadi di rumah yang ngaji sih enggak, cuman belajar sholat, sama adiknya juga ya, sebut saja namanya siapa ya Bi, namanya Iwan. Nih rokok, udah potong rokok, nawar-nawarin kayak gitu, baik-baikin, tapi kayak orang sakit gitu, meriang, makannya males, apa kamu kenapa? Nggak waleh, nggak ngomong, Bi. Itu udah kejadian itu seminggu. Tahu-tahu mau cerita sama uyutnya, mungkin buyut-buyut ya, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Itu pas pamannya itu datang, yang ngurus-ngurus itu. Ya, yang awal itu. Pamannya nengokin ponakan lah kayak gitu kan. Terus ngomong cerita, siapa tadi namanya sih? Pertama namanya siapa Bi? Samaran sih Rudi. Kamu kok biasanya pencilatan apa kok anteng banget kayak gitu? Mbak Buyut, bocah ini meriang atau sakit apa enggak gitu? Enggak, tapi emang bisa minggu. Coba kau diajak ngomong, kamu diajak ngomong. Nah itu uyutnya ada cerita dari pamannya karena enggak ngomong langsung depan uyutnya. Itu ternyata pamannya itu jadi mediator. Jadi mediator. Nanti dapat video. Nah itu lumayan. Pamannya itu ngajak, katanya cerita si Rudi itu pas habis Mbah Buyut yang ngomong kayak itu nanti ditemuin ibunya. Bener-bener ditemuin ibunya, Bi. Tapi pas waktu itu kan ngomongnya hari Kamis, pas malam Jumat. Mas malam Jumat sebadung-badungnya putu ada kewajiban
harus tahlil kayak gitu habis maghrib. Itu tetap aja bandel. Sampai ngomong lagi buyutnya, kok bengi pasti kok ditemui, nyampe digituin. Tapi katanya bener-bener ditemuin dan itu nggak mimpi. Duhir, bener-bener duhir. Jadi dia itu ke tempat tongkrongan kawan-kawannya, yang lain pada ngaji yasinan. Oh, ini sebelum berubah ya? Sebelum berubah. Iya, sebelum ke sana. Tongkrongan kawan-kawannya biasanya rame, emang ada niat mau ngerjain orang, karena knalpotnya bising, mau diapain lah kayak gitu. Tapi Iwan Rudi nggak mau berangkat. Dia itu kan duduk-duduk, ada semacam ranggon dekat kali, yang temennya itu udah mau naik motor, Rudi nggak mau. Katanya dia ngeliatin ke arah bantaran kali. Itu ada perempuan kayak gitu. Ada perempuan, siapa Rudi? Nggak ada siapa-siapa. Ada lagi datang kemari, ngaco, bilang aja kamu nggak berani, nggak terima kan Rudi dibilang kayak gitu. Orang dia yang paling kocolan. Tapi akhirnya teman-temannya nunggu karena papa gengnya kan Rudi. Itu kan Rudi ngomong sendiri sama seseorang kayak gitu. Tapi mereka teman-temannya nggak ada yang lihat. Nah ngomong bukan cuma ngomong aja, nangis sembari nangis. Nah ngomongnya ibu. Jadi dia ditemuin ibunya, versinya dohir gitu loh. Teman-temannya nggak lihat sih. Tapi ngomong sama pamannya, gimana saya nggak sedih ya om? Ya saya Badung, saya ngerti sebenarnya Badung kayak gitu. Tapi kan kayak gini, saya malas, saya benci sama bapak sebenarnya kayak gitu. Ada alasannya, tapi belum diceritain. Tapi lihat ibu, masa ya saya nggak pernah dari ibu meninggal, terus baru malam itu saya ketemu sama ibu, kok ada di pinggir kali kayak gitu, duduk. Apa jangan-jangan kamu dari kemarin-kemarin sering lihat enggak, tapi kadang-kadang memang kalau lagi duduk kayak ada perempuan tapi jauh kayak gitu loh, duduknya mirip. Kalau malam itu paling jelas, terus kok bangun deketin saya, pakaiannya jangan-jangan pamannya kan nebak putih-putih, orang udah meninggal atau apa. Enggak, kayak bajunya ibu yang lama yang biasa dipakai, jadi daster tapi sininya sobek gitu loh, bleber begini. Di sini ya nggak kelihatan sih, ada tali ininya kelihatan, cuma di sini biru-biru semua, biru-biru, udah modelnya pucat biru, dan sini lebam, udah pucat lebam, rambutnya kan ada berintik begitu ya. Tadinya saya kira setan, mau lari, terus ngomong Rudi sambil matanya banyak banget kayak gitu. Ya saya nangis lihat ibu kayak gitu. Bu, kok jadi begitu bu? Kenapa ibu, kenapa? Itu lupa kalau ibunya udah meninggal. Teman-temannya kan harus buru-buru begini kan. Itu pertama. Terus di rumah setiap malam setelah dari itu ya didatengin terus ibunya, posisinya kayak gitu terus. Jadi pakai pakaian yang sama. Tadi ya banyak lebam-lebam kayak gitu. Akhirnya kan habis disiksa gitu. Habis di KDRT atau disiksa kayak gitu. Kayak habis dikederet gitu. Iya, habis dikederet. Ini kan emang momennya lagi di luar banyak kayak gitu sih, rame kalangan artis mungkin siapa nggak tahu. Akhirnya pamannya itu enggak sebenarnya. Jadi diceritain sama Rudi, pamannya meneng, dia diem terus. Udah, makanya kamu jangan kayak gitu. Kamu galak sama adiknya ya. Dengar-dengar kamu galak. Yang cuma iseng-iseng aja, orang adikku bandel gitu. Akhirnya mau nggak mau diomongin sama ibunya kan, sama nenek tadi. Ya nangis jatuhnya. Soalnya ibunya sebenarnya ngertinya. Maksudnya ibunya ngerti gimana? Nenek loh, neneknya. Diceritain si neneknya kan berarti neneknya si Rudi ya. Ngertinya itu pas mayit itu kan dibawa pulang ke rumah. Mayit dibawa ke rumah itu lagi dimandiin. Memang banyak lebam kayak gitu, Nah, lebam-lebam kayak itu dimandiin karena memang mereka sebenarnya orang kampung kan nyangkanya yang nggak enak. Katanya ini dilurut sama siluman apa kayak gitu. Ditumbalin karena lebam-lebam kok pada biru-biru. Dulu mana ada di besok-besok. Yang ada udah mayat dirawatin kayak gitu. Jadi banyak sangkaan, tapi akhirnya omnya juga yang jelasin. Tapi meninggalnya ibu itu duluan meninggalnya bapaknya. Bapaknya dulu. Jadi dia sempat sakit kayak gitu lama. Akhirnya selama mungkin mau 40 hari istrinya sakit, nyusul kayak gitu, nyusul meninggal. Nah ini kan jadi mirisnya begitu. Omnya cerita ke nenek kalau memang sebenarnya saya tahu mak kalau kakak saya itu sering plak-plak, sering mukulin istri. Oh ini berarti paman dari bapak ya? Iya, sering mukulin istri. Tapi saya nggak pernah
ngomong mau negurnya gimana nggak pernah ngeliat langsung, tapi kan pembantunya ngomong ke saya minta bela lah kayak gitu. Saya cecer anaknya jenengan nggak mau ngaku sampai berkali-kali lah. Ya sebelum saya bocah kemarin dong masih hidup, tapi kan udah posisinya sakit. Ya udah posisi sakit, pas tak cocok terus akhirnya dia ngaku kalau selama 3 tahun ini hampir tiap hari dihajar terus sama suami. Alasan sepele, nggak tahu suaminya peranginnya kayak gitu gitu loh. Entah itu dia di luar ada masalah apa, yang jelas plak. Oh, tak laporin juga nggak peduli ini kakak saya atau apa. Kalau bisa ini lingkungan harus ngerti. Sorry. Boleh. Monggo lanjut. Ya dilaporin, nggak mau istrinya. Katanya gini, mamanya Rudi itu emang orang hatinya mulia ya. Tapi kata saya yang namanya salah ya saya laporin, jangan kayak gitu. Sempat gergetan Bi. Jadi katanya mau sejahat-jahatnya suami, dia itu udah ngasih yang berharga banget ya, bocah-bocah kayak gitu loh. Dia udah ngasih aku anak. Masa aku pengen apa, yang penting didoain supaya berubah kayak gitu. Karena kan suami dilalai bukannya berubah, dia kecelakaan Bi. Meninggalnya kecelakaan. Nah itu kan kampungnya beda, namanya orang sana orang Kulon gitu. Itu nggak lama itu nyusul. Nah itu pas diceritain Rudi ngeliat kayak gitu ke neneknya, ya tiba jatuhnya cuma nangis. Ya Allah, masa nemuin kamu kayak gitu? Bocah kan nggak ngerti, plak, bapaknya kayak apa kan. Makanya kamu kalau jadi anak jangan begini-begini dibilangin macem-macem. Nah itu ternyata nggak sampai di situ ya. Malam itu kan terakhir memang buka-bukaan semua, terus terang akhirnya Rudi sama pamannya dibongkar semua. Ini karena apa dia diem-diem begitu kayak orang meriang kayak gitu. Terus dia itu malam itu ngilang si Rudi. Itu karena mau jam 8-an malam itu ngilang Rudi, dicari. Ngilang maksudnya pergi dari rumah, dicariin nggak ketemu, di belakang di tongkrongan kawan-kawan juga nggak ketemu. Akhirnya kan kemana ya tempat yang mungkin Rudi ini kemana gitu apa? Iya, gitu, rasa salah kemana gitu. Akhirnya hubungin temennya, akhirnya bareng-bareng. Itu pamannya kan masih di situ. Jadi spekulasinya loken nih mana nih kayak gitu cari masa di kuburan emaknya dicariin, tahu-tahunya ada di sana bener-bener. Di sana itu mungkin diseliwerin ya sama hantu atau misalnya sosok yang lain yang bukan orang, ibunya juga belum tentu ibunya kan. Dia itu posisinya bukan di makam ibunya, adanya di Katilan Bi. Katil itu keranda ya. Ada di sana ada rumah keranda, tapi keranda yang udah nggak dipakai. Keranda bekas. Iya, kalau versi sekarang kan mungkin udah keranda ya bekas ya biasanya. Bekas dipakai. Sering layanin kemarin. Terus akhirnya. Nah itu adanya di dalam Bi posisinya. Di dalam keranda. Di dalam keranda. Keranda itu kan ada ininya ya, kaki-kakinya, terus cenderung orang lumrah itu nggak bakalan berani lah masuk ke dalam situ. Orang misalnya tapa-tapa aja nggak gitu-gitu banget. Itu ada di situ, meringkuk posisinya. Dan nyari-nyariin yang pasti di kuburan emaknya itu kan memang omnya kan pertama sebelum ke rumah kan ke kuburan dulu, kuburan Yayu. Masih ada kembang-kembang segala macam. Pada takut di kuburannya gede banget katanya kan. Akhirnya dicariin ada sendalnya si Rudi. Tapi bocahnya kemana? Nongkrokiti pada takut karena nenek-nenek dia itu jalan agak jauhan. Sering takutnya gara-gara lihat ke belakang nenek-nenek itu sosoknya bisa kayak lebih kayak hantunya gitu. Oh iya. Nah, udah begitu banget dulu cekelan wit, kadang-kadang nyender di Kamboja. Itu malah coret-coret yang medini neneknya. Dicariin muter-muter adanya itu keranda dekatnya kali lah ya kayak gitu, ada bangunan kecil. Jadi keramik, plaster lah kayak gitu. Terus dia adanya di dalam. Nah, nggak ada yang menangi blas, nggak ada yang lihat sama sekali. Sangin capeknya mereka itu leren istirahat di rumah keranda di rumah keranda bawahnya. Ya karena itu ya mungkin musim agak basah gitu, kotor kan yang paling ideal duduk kan di baliknya itu. Ngadepnya ke sana ke arah kuburannya si tadi ibunya Rudi. Itu ada suara kayak gitu. Ada suara kayak orang menggumbam antara nangis atau bukan. Dan dipikirkan semua ya mungkin berenam sama pamannya Rudi tadi. Nenek-nenek emang nggak mau ke situ. Di sana di tempat anaknya.
Kalau disorotin kuburan itu agak jauh, mau 10 meter takut lagi. Iya, gara-gara ada si neneknya itu. Neneknya itu di kuburan itu kan yang disorotin kan serem ya kayak gitu. Medeni bae ada orang-orang situ kan suruh ke sini nggak mau, nyerem-nyeremin udah pada ini kulitnya pada jatuh semua kan. Itu ada suara pada takut semua ini dari mana ya, jangan-jangan ada kunti, ada yang mau keluar kayak gitu. Enggak, kalau suara itu tuh Rudi Suaranya sendiri. Rudi yang lagi nangis. Iya, itu lagi nangis di atas. Bukan nangis, melindur, Bi. Oh, lindur. Lindur, dia tidur, di situ tidur, posisinya tidur tuh, tapi bergumam kayak gitu, kayak orang lagi lindur. Nah mereka ada yang aja senderan ngono hati loh, ulah wong mati kayak gitu. Ya ada yang nyender, akhirnya lama kan. Om, ini kita mau kemana maning Om? Orang Jakarta kan, kemana lagi? Ya kalau di sini nggak ada ya kita nyari tempat lain. Capek Om, istirahat dulu. Ada yang PT-PT rokok, itu kan. Pas ada suara kayak gitu. Pada menang semuanya, Bi. Itu suara apa? Tapi kayaknya di belakang. Masa di dalam katil? Jangan-jangan ada pocongnya, ada pocongnya. Itu ternyata di dalamnya itu bukan Rudi mutlak. Di situ kan biasanya ada tiker. Tikernya kan ada yang ditaruh di liang juga, ada yang dibawa pulang. Itu masih itu buat kemulan Rudi loh, Bi. Jadi ada yang ngeriing-ngeriing tapi ugat kayak orang kedinginan masih. Langsung ya suaranya sih ngendi sih Om? Itu sama omnya di center, jangan menang, diam dulu. Senternya pas di atas segini, langsung kabur semua, Bi, karena umat kan kelihatannya kalau tiker kan semi oranye putih, kirain kayak orang mati pocong, langsung lari semua, ada yang nabrak kombucha, tenger aja waktu itu sampai nggak diganti kayaknya, yang udah rapuh ketabrak bocah. Tapi akhirnya ngumpulnya di kuburan itu, di kuburan emaknya. Ya sempat takut juga, orang gelap pas nyorot neneknya lagi kan. Anak apa sih? Ya Allah, tua ora isin. Pimen anak apa? Ana wong wedi ning katil, ana wong wedi di katil ada mayitnya. Ada mayitnya gimana? Mene baterene. Waninan kan orang tua kan nututin ini. Ya lama, Bi. Duk. Perangasan itu yang liatin banyak, perasaan aja mungkin ya, Bi. Pas disorotin, kita klaso kayak gitu. Tiker ini. Tiker akhirnya dibuka. Kan dia Rudi, karena nenek kan apal suara, ya cucunya dari kecil kayak apa. Kalau adanya kan gak ikut, Bi, masih malas lah kalau sama Rudi. Akhirnya dipaksa dibuka, ditutup dulu. Rud, ya kon Rud, raimu Rud gitu. Tari Rud. Bulannya dibuka emang Rudi bener kan. Masih tidur. Malah yang aneh dibuka itu susah, Bi. Masuknya kapan, lewat mana gitu. Pas dibangunin, Rudinya malah kaget sendiri. Mak ngomong kayak gitu, mama kayak gitu. Di sana sama mamanya katanya. Tapi posisinya nggak lebam-lebam. Dia bersih, ngomongin yang baik-baik lah. Kamu berubah, malu sama mbak yang udah baik sama kamu. Harus sayang sama adeknya begitu. Nah awalnya kamu naik, kenapa aku tidur di sini kayak gitu? Malah marah-marahin yang lain. Katanya dikerjain teman, ditaruh di situ. Itu ngertinya kayak gitu. Terakhir lah emang dia ngerasanya di mana? Ngerasanya di kuburan, Bi. Oh, dia di kuburan ke kuburan maknya. Kuburan maknya ada kakek-kakek katanya. Kamu kangen sama ibumu kayak gitu. Yuk sana aja ikut sama saya. Rumahnya di mana, Kek? Ya, melaku baik jalan-jalan kayak gitu. Nanti saya melihat tempatnya ibumu. Bisa orang saya itu enggak kalau ibu meninggal, pikiran kacau kayak gitulah. Itu mampir di gubuknya dia. Cuman panggung, Bi, perangasannya. Gubuknya kakinya yang 4 kayak keranda. Cuman ya enggak. Pokoknya gubuk kecil kayak di tengah sawah. Naik ke situ, kamu capek. Harap turu-turuan kayak gitu. Tidur di situ. Ternyata tidurnya di rumah keranda. Iya, cuman ya dari peristiwa itu ada berubah benar-benar total lah kayak gitu. Si Rudi nggak plak-plok lagi. Terus ya pamannya ya jadi nggak peristiwa kayak gitu, yang tadinya jarang-jarang terhubung akhirnya keluar pasti pulang. Pas itulah ke kampungnya Rudi, nengokin ponakan, ziarah ke ini. Itu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Terima kasih juga Mas Rudi atas pengalamannya udah berbagi kisah ini. Ya, kita ambil sesuatu yang positif gitu, sama orang jangan plak-plak gitu ya Bro Ayung ya, yang baik-baik aja lah, apalagi sama adik, sama saudara kayak gitu. Iya.
Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Pastinya kita bisa mengambil sesuatu yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan siapapun itu. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap menjaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.